gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain,
maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan, hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Hmm. Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat, dan sebagainya, itu di Indonesia, Hmm. di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan?
Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan, bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Hmm. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian, oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno?
Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuaskan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua
benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore.
Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan?
Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian
internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, Hmm. di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian, oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya, polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan,
kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik
berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya.
Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini,
pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement.
ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air, tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat, dan sebagainya, itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi. Tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga
pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari laboratorium forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja. Harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima.
Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuaskan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada.
Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada
Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar, asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya,
Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru, saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan, hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laboratorium Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi.
tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, Hmm. saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan setiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya. harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi korban atau apa, kan begitu.
Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya OGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang
filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu, dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak, dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi
asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya Pak Susno ya untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi
meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di
YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya, polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah kuat mana?
Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya OGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar
mahasiswa yang bernama Jokowi, apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo. Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laporan luar negeri. Itu namanya apa, kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan, dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu
dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa
pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya Pak Susno ya untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru, saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok.
Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Haji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Hmm. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik.
Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya
UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah. UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan
jalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuners sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan, kalau kacamata penyidikan. Kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa,
di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil
manual kok. Yang digitalkan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Oh itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia. Dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu.
Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, Hmm. awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji,
apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan.
oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan ijazah palsu, ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita Ya, sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada,
membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru
Saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laboratorium Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar
apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F, ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari laboratorium forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno?
Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya OGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laporan luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa?
sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita Ya, sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar, Bapak? selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi
yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya Pak Susno ya untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah
bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laboratorium Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki.
Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya Hmm. nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya dua tiga orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Hmm. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri.
Hasilnya Iya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh.
OGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laporan luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita Ya, sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat
digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi
dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat, dan sebagainya, itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga
adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidiki yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah kuat mana?
Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar
mahasiswa yang bernama Jokowi, apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo. Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah. UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu
dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa
pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru, saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GSILEC. GSILEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok.
Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik.
Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya,
UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Barizkrim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan
berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar, Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore, Pak Susno. Terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini, Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa, Pak? Oke, baiklah, saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan, kalau kacamata penyidikan. Kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa?
di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil
manual kok. Yang didigitalkan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu, ngomong digital, apanya yang digital? Oh itu hasil manual dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, Hmm. di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F, ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu.
Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja. Harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji,
apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat, jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya. Apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan.
oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan, kalau kacamata penyidikan. Kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada,
membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru
Saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Hmm. Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laboratorium Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar
apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya Hmm. nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya dua tiga orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan setiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, Hmm. awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu. Maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno?
Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat, jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya. Apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa?
sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi
yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah
bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki.
cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Hmm. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya Hmm. nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya dua tiga orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan setiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Hmm. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri.
Hasilnya Iya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat, jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuaskan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh.
OGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat
digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi
dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga
adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya, polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan.
entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuaskan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu
itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak?
Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya,
ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh OGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya?
Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Haji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi kita siapa yang bisa mendapatkan yang asli
adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya,
UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya. Apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan
jalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar, Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore, Pak Susno. Terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini, Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa, Pak? Oke, baiklah, saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu, dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada, seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa?
di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil
manual kok. Yang didigitalkan ada apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Oh itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia. Dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, Hmm. di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susnodi Haji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi. Tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini? Fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu.
Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja. Harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji,
apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan.
oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan, kalau kacamata penyidikan. Kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada,
membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru
Saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Hmm. Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laboratorium Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar
apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya Hmm. nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya. Kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya dua tiga orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan setiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, Hmm. awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu. Maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno?
Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat, jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Ya itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa?
sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuner sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi
yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah
bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki.
Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Hmm. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, Hmm. saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya dua tiga orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan setiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Hmm. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Hmm. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri.
Hasilnya Iya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya. Misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Ya itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh.
OGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laporan luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuner sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat
digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ijazah. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi
dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga
adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau yang ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan.
entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuaskan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Ya itu
Itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak?
Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya,
ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh OGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya?
Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, karena ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli?
adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya
UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan
berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar, Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, sama pemirsa Tribuners sekalian. Selamat sore. Selamat sore, Pak Susno. Terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini, Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa, Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa?
di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil
manual kok. Yang digitalkan ada apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital, apanya yang digital? Oh itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susnodi Haji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, karena ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu.
Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya. harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja. Harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji,
apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan.
oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan ijazah palsu, ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita Ya. sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas, bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya, mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada,
membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti tidak. Betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru
Saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar
apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, karena ada satu angkatan itu namanya A B C D E F, ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari laboratorium forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno?
Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Ya itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa?
sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi
yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah
bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki.
cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, karena ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri.
Hasilnya Iya. harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Ya itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh.
UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya apa kalau saya katakan itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat
digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi
Dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat, dan sebagainya, itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga
adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, karena ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika begitu kan. Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan pelapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan.
entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, Hmm. gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu
Itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Hmm. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak?
Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Wong apanya yang di digital forensik? Wong itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya,
ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh OGM, diakui dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah. Kita ngomong digital. Apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia. Di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya?
Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susnodi Haji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan, apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi ya, polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli?
adalah penyidik. Kalau Hmm. penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Hmm. Dia mendalilkan, kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi, nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Hmm. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, Hmm. yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya Ya, harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi, saksi korban atau apa, kan begitu. Hmm. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di Oke. media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Hmm. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya
UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Barizkrim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan
berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuners sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah, saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laborat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Wong yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan. Kalau kacamata penyidikan, kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada membawa dokumen asli. Bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa?
di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Wong itu kan hasil
manual kok. Yang didigitalkan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu, ngomong digital, apanya yang digital? Oh itu hasil manual dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Daji ini selesai dengan cepat, ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya, setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa, itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar apa, misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa, saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo, Putra Solo, tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya, gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana. Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi, dan ingat, tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu.
Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan, awal yang dipersoalkan kan ijazah, baru nanti mengembang skripsi. Ya polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah, pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM. Dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu dilaborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno? Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu, merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja. Harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji,
apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang. Filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, ya, baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa? Sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa, itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah. UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan.
oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Baris-Krim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai ijazah ini, dan publik juga semoga kemudian dengan selesainya penyelidikan kepolisian dan sudah ada hasil, tidak akan lagi ada celah untuk kemudian menarasikan soal ijazah ini asli ataupun ijazah ini palsu. Persoalan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang mana sampai sekarang persoalan ini masih terus berjalan, Tribuners, dan tanda tanya besar masih terjadi karena sampai sekarang belum ada juga titik terang mengenai persoalan ini. Lantas bagaimana kita bisa mengamati jalannya kasus hukum yang saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Saya akan membahasnya, sudah tersambung bersama dengan saya mantan Kabar Eskrim, ada Pak Susno Duaji tersambung melalui Zoom. Pak Susno Duaji, selamat sore, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Apa kabar Bapak? Selamat sore, kabar sehat Mbak Nila, semua pemirsa Tribuner sekalian, selamat sore. Selamat sore Pak Susno, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan semakin ke sini Pak Susno, kita melihat publik semakin bertanya-tanya begitu kan mengenai polemik ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Sudah banyak laporan yang kemudian masuk, Pak Jokowi juga sudah membuat laporan. Pak Susno Duaji melihat bagaimana kemudian jalannya perkara ini dan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan kasus ini seperti apa Pak? Oke, baiklah. Saya melihatnya dari kacamata penyidikan ya. Ya. Saya penyidikan, saya tidak akan memihak kepada terlapor Pak Jokowi dan tidak memihak juga kepada pelapor, Pak Jokowi jadi pelapor, tidak memihak juga kepada orang yang melaporkan ijazah palsu, dan tidak memihak juga kepada terlapor ijazah palsu. Saya kacamata murni penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tidak perlu menyita energi yang banyak, dan sebagainya. Kasus ini sudah terang benderang dari kaca penyidikan, gampang sekali menyidiknya, tidak perlu melibatkan laporat digital forensik dan sebagainya. Apanya yang di digital forensik? Itu produknya produk manual. Nah, timbul pertanyaan, mengapa berdebat sampai demikian serunya? Nah, itu perdebatan di medsos. Mengapa seru? Yang didebatkan bukan barang yang dipersoalkan gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu. Maka yang harus dilihat adalah ijazahnya itu. Nah, belum pernah ada yang melihat ijazah itu. Yang ada adalah entah fotokopi, entah hasil editan, entah apa, kemudian ditayangkan di medsos. Bukan barang asli yang diperdebatkan. Nah, yang harus diperdebatkan adalah barang yang dipegang oleh Pak Jokowi yang konon katanya asli. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya gampang sekali kan, kalau kacamata penyidikan. Kenapa gampang? UGM-nya masih ada. Guru-gurunya atau dosennya Pak Jokowi masih ada. Teman kuliahnya Pak Jokowi masih ada. Administrasi Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada masih ada, seandainya ya. Seandainya Pak Jokowi betul alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Jadi yang dicek keasliannya itu dua macam. Satu, cara mendapatkan ijazah itu benar apa tidak. Dua, ijazah itu benar asli apa tidak. Nah, cara ngeceknya, ya pertama datanglah ke Universitas Gadjah Mada,
membawa dokumen asli, bukan dokumen yang beredar di medsos atau di koran ataupun di apa. Ya caranya gimana? Aparat penegak hukum, yaitu dipanggil Pak Jokowi, diminta membawa ijazah yang dia pegang, yang katanya tanda petik asli, kemudian pergi ke UGM atau UGM, dosennya dipanggil, bagian administrasinya dipanggil untuk menanyakan apa betul yang namanya Pak Joko Widodo berasal dari Solo, tanggal lahir sekian-sekian, anak ini pernah kuliah di UGM, masuknya tahun berapa, tamatnya tahun 1985 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian baru dilihat mana daftar induknya, mana hasil kuliahnya, mana nilai-nilainya. Setelah itu baru ditanya dosennya, pernah nggak kamu ngajar mahasiswa yang namanya Jokowi? Pernah. Tanya daripada dekatnya, tamat tahun berapa, di wisuda tahun berapa, KKN-nya di mana, teman kuliahnya diperiksa. Nah, kalau itu semua ada dan dinyatakan dia tamat, berarti dia tamat. Kalau dinyatakan tidak pernah ada atau patah di tengah jalan, berarti ya, betul nggak ini ijazahnya? Oh betul, oh betul, oh betul. Tuntas ya kan? Kalau mau masih ditambah lagi, pembuktiannya adalah dibandingkan dengan ijazah temannya. Sama nggak gitu kertasnya, tanda tangan yang menandatangani dan sebagainya. Kalau sama semuanya, sudah. Tapi kalau semuanya prosesnya tidak benar, ijazahnya berbeda, tidak terdata di UGM dan sebagainya, ya berarti udah itu betul palsu. Nah, kalau betul palsu karena laporannya ada dua, maka laporan tentang ijazah palsu di Baris Krim Mabes Polri itu berjalan ke penyidikan. Dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik dan kasus pidana ITE ya itu gugur karena ini palsu. Tapi kalau sebaliknya ini terbukti asli, betul dikeluarkan oleh UGM, diakui dan sebagainya, kemudian hasil pemeriksaan labnya sama dengan ijazah yang lain, maka laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan pidana ITE yang ada di Polda Metro itu jalan Pak Jokowi sebagai pelapornya. Ya, gampang kan? Bisa dimulai dari memintai keterangan dan melihat recap pendataan yang dimiliki oleh UGM ya, Pak Susno ya, untuk kemudian memudahkan perkara ini. Ini banyak yang menyebut ini semakin rumit ketika Pak Jokowi meminta atau menunjukkan ijazahnya ke publik, tapi tidak ditunjukkan. Kalau menurut Pak Susno, apakah kemudian ada kewajiban dari seorang mantan presiden kita ini untuk menunjukkan ijazahnya ke publik? Ya, Pak Jokowi sudah benar. Cara dia menunjukkannya adalah kepada penyidik. Ngapain ke publik? Pembuktian bukan di publik. Nah, karena pembuktian di publik akhirnya ribut. Yang dibahas adalah bentuk telinganya beda, pakai kacamata apa enggak, kemudian bajunya dikancingkan begini, kemudian fotonya kena cap apa tidak. Oh, yang dibahas bukan ijazah yang dipersoalkan kok. Yang dibahas adalah ijazah yang ada di medsos. Oke. Dan mungkin yang ada di medsos itu adalah hasil editan, hasil fotokopian, atau nggak tahu asalnya dari mana. Makanya yang membahasnya pun membahas sesuatu yang bukan yang harus dibahas. Nah, Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro, yaitu ijazah aslinya. Setelah diperlihatkan pada polisi, mungkin yang ditinggalkan adalah fotokopi yang dilegalisir, karena mungkin polisi itu menganggap itu sangat penting sekali, barang bukti itu tolong disimpan, nanti saat akan dibawa ke persidangan baru
Saat akan dilimpahkan ke kejaksaan baru itu dibawa. Sebabnya jangan sampai di tangan polisi itu hilang. Hmm. Kalau hilang maka akan menjadi masalah besar gitu, ribut nasional. Jadi ya Pak Jokowi sudah benar gitu, serahkanlah kepada aparat yang berwenang. Sebabnya nanti biar aparat yang berwenang yang memberikan statement, konferensi pers untuk supaya publik yang punya hak untuk mengetahui sesuatu menurut undang-undang kita kan ada itu kan, hak publik untuk mengetahui itu. Polri lah selaku penyidik, selaku aparat penegak hukum yang memberikan statement. Mhm. Ada kewenangan kepolisian yang akhirnya nantinya yang akan membuat klarifikasi akhir ya Pak Susno ya untuk membuat titik terang dari persoalan ini. Tadi Pak Susno di awal sempat bilang ini tidak perlu jauh-jauh dibawa ke lab 4 begitu kan untuk dilakukan uji digital forensik. Tapi ada desakan juga justru Pak Susno yang meminta tidak cukup di lab 4 yang ada di tanah air tapi harus dibawa juga ke laboratorium di luar negeri. Perlukah hal itu Pak Susno Duaji? Sangat tidak perlu. Nggak, kita bicara itu jangan digital. Yang di digitalnya apa? Hmm. Wong itu kan hasil manual kok. Yang di digital kan apa? Jadi dalam segi forensiknya pun sudah salah gitu. Ngomong digital, apanya yang digital? Wong itu hasil manual. Dan tak perlu ke luar negeri. Karena apa? Yang benar itu adalah hasil laborat Indonesia, dan laborat Indonesia tidak kalah dengan laborat luar negeri. Bom Bali aja laboratnya Indonesia yang ungkap. Banyak kasus-kasus teroris dan kasus-kasus kejahatan internasional justru kepolisian internasional atau polisi negara lain meminta bantuan untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang mengungkapnya. Kepintarannya nggak salah. Dan ingat, di mana tempat sekolah-sekolah polisi internasional belajar tentang penyelidikan, belajar tentang laborat dan sebagainya itu di Indonesia, di Semarang. Kita punya yang namanya GCLEC. GCLEC itu tempat sekolah polisi internasional yang ada di Semarang. Ada berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Masa kita minta bantuan sama luar? Apanya? Kasusnya nggak berat kok. Permasalahan yang harusnya menurut Pak Susno Duaji ini selesai dengan cepat. Ini kan akhirnya masuk ke ranah kepolisian ya Pak Susno ya. Setelah Pak Jokowi juga melapor, sebelumnya beberapa pihak juga melapor. Ada banyak laporan juga yang kemudian menyasar pada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah ini. Kalau dari sepanjang pemeriksaan yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track ya Pak Susno ya? Sudah benar sekali ya. Tinggal nanti kan pelapor membawa, adakah pelapor membawa barang bukti yang dipersoalkan itu? Kan tidak kan? Yang dibawa oleh pelapor adalah mungkin ya saya duga adalah fotokopi apa yang beredar di medsos. Padahal yang dipersoalkan adalah ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Siapa yang memegang itu? Pak Jokowi. Bukan fotokopinya yang dipersoalkan. Bukan yang berada di media sosial yang ditayangkan. Kalau ya ada di media sosial, entah berada di YouTube atau di TikTok atau berada apa itu kan bisa saja sudah direkayasa, sudah diganti fotonya, ganti tanda tangannya, ganti ketikannya. Kan bukan itu. Yang dipersoalkan adalah ijazah Pak Jokowi. Yang memegangnya siapa? Ya Pak Jokowi sendiri. Ya itulah yang harus diselidiki. Cara menyelidikinya ya ditanya pada yang ngeluarin, UGM. Kalau UGM mengatakan itu benar, kami yang mengeluarkan, itu asli, ya sudah. Masih ditambah lagi supaya puas apakah proses mendapatkan itu benar. Ya ditanya tahun berapa dia masuk di situ. Dilihat buku Indo, apa buku Indo atau buku apa itu yang ada di fakultas itu. Oh ada, fotonya ada, akte-aktenya ada, raport SMA-nya ada, akte kelahirannya ada, oh nilai dia kuliah ada. Udah masih kurang puas lagi, tanyakan sama dosennya, pernah nggak ngajar murid yang namanya ini, fotonya ini pada tahun sekian, bukan foto sekarang ya. Oh ya betul, itu murid saya ngajar
apa misalnya ngajar tentang tumbuh-tumbuhan apa tentang apa saya nggak tahu lah itu aja. Kemudian ditanya lagi siapa teman sekolahnya, teman sekelasnya, kan ada satu angkatan itu namanya A B C D E F. Ya tanya 2-3 orangnya, betul nggak kamu pernah sekelas dengan namanya Joko Widodo Putra Solo tahun sekian? Oh betul, dia sekelas sama saya gini-gini. Masih kurang puas lagi, tanya KKN-nya di mana? Ya kalau itu masih nggak puas, ditanya lagi. Jadi dan ingat tugas penyidikan itu bukan memuaskan tiap orang ya. Nantinya pasti ada yang melapor ya, ada yang terlapor. Bisa saja terlapor menjadi kecewa, bisa juga pelapor menjadi kecewa karena tidak puas. Tapi bukan puas tidak puas, tetapi masalahnya adalah keadilan, kebenaran, terbukti apa tidak perkara itu. Oke, terbukti atau tidaknya perkara itu. Kemarin ketika kemudian ada hasil lapor yang nanti dikeluarkan begitu ya, Pak Susno ya, oleh pihak kepolisian. Ada beberapa narasi dari orang-orang yang dilaporkan ini juga menyebut bagaimana kemudian ijazah ini bisa diterima padahal skripsi sekarang masuknya adalah ke skripsi yang mana disebutkan ada font yang berbeda, tidak ada tanda tangan, tidak ada sekian-sekian. Kalau dari penyidikan yang bisa dilakukan kepolisian, apakah skripsi ini juga nantinya masuk dalam bagian dari penyelidikan ini, Pak Susno? Yang dipersoalkan kan bukan skripsi kan. Awal yang dipersoalkan kan ijazah. Baru nanti mengembang skripsi ya. Polisi mungkin menyelidiki skripsi. Persoalannya adalah apakah skripsi yang dipersoalkan yang beredar di media sosial adalah skripsi yang asli, yang benar, atau yang sudah diedit juga. Nah pertanyaan, kalau menurut UGM skripsinya Pak Jokowi karena takut itu ada apa-apanya, maka yang asli itu disimpan. Karena kan banyak sekali yang mencari itu, maka yang kita letakkan itu kita nggak tahu yang apa, fotokopi atau apa. Nanti jangan sampai yang dipersoalkan itu adalah fotokopi dari fotokopi yang sudah dikopi, yang sudah diedit gitu. Nah ini kan jadinya mempersoalkan sesuatu yang bukan yang asli. Jadi siapa yang bisa mendapatkan yang asli adalah penyidik. Kalau penyidik nanti langsung dia ke UGM, langsung skripsinya disita, kemudian yang asli dijadikan sebagai barang bukti. Kalau ada dalil Pak Susno, ini kan dari kebetulan yang melaporkan atau yang menarasikan ini kan juga punya latar belakang sebagai ahli forensik, digital forensik, ahli telematika, begitu kan? Apakah kemudian dalil yang digunakan oleh terlapor ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidikan atau seperti apa yang berlaku, Pak Susno? Ya kan sudah diperiksa oleh Polri kan lapor itu. Dia mendalilkan. Kemudian saat mendalilkan itu dipanggil, dimintai keterangan, entah konfrontasi, entah sebagai saksi. Nanti dikumpulkan. Nah, dalil yang diajukan oleh pelapor kuat apa tidak, itu akan beradu dengan dalil dari UGM, dalil dari saksi-saksi, dalil dari Pak Jokowi, dan hasil katanya kalau itu di laborat, hasil laborat. Nah, kuat mana? Nah, pada saat dia memberikan keterangan itu, bukan dia sebagai ahli forensik, dia sebagai saksi pelapor. Karena ahli forensik itu adalah yang resmi, yang disumpah jabatannya. Kemudian ya tentunya dari ahli laboratorium forensik Polri. Hasilnya harus dari Laboratorium Forensik Polri dalam hal ini meskipun punya latar belakang tersebut, tapi sekarang ini bukan dalam kapabilitasnya ya Pak Susno ya untuk kemudian mendalilkan narasi itu. Iya, misalnya saja ada seorang hakim yang diperiksa sebagai saksi. Dia tidak bisa berdalih, wah saya ini ahlinya, saya ini hakim dan sebagainya. Tapi posisi Bapak di sana bukan sebagai hakim, tapi sebagai saksi. Saksi korban atau apa, kan begitu. Kalau kita melihat juga ini kan ada pertama kali ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Ini kan diunggah oleh seorang kader begitu ya, politisi Pak Susno yang pada akhirnya yang bersangkutan ini juga dipidana. Apakah kemudian kader PSI yang pertama kali mengunggah ijazah Pak Jokowi ini juga kemudian bisa ditersangkakan karena unggahan yang dilakukan ya? Kalau dari kepolisian seperti apa Pak Susno?
Ya, semua yang ada di TV, ya kalau saya sebagai penyidik ya, yang berada di medsos itu tentunya yakinlah bahwa Polri pasti sudah merekam itu, gitu. Merekam, mendengar, karena itu sebagai bahan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang perkara yang sedang disidik, gitu. Pasti didengar, pasti jadi masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah begitu saja, harus ada pembanding, harus ada data lain yang memperkuat apa yang informasi yang diterima. Oke, harus ada pembanding dari informasi yang diterima. Ini kan kasusnya Pak Susno Duaji sedianya kan sudah sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan pada akhirnya baru dilaporkan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau dari analisa Pak Susno Duaji, apakah ada dalam tanda kutip hal lain yang menyertai pelaporan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini, Pak? Kalau saya dari kacamata penyidik saja, saya melihat bahwa ini ya murni yang dilaporkan. Saya tidak melihat latar belakang politik atau latar belakang lain ya, nanti jadi runyam ya. Hmm. Monggo-monggo saja orang lain berpendapat jangan-jangan ini ada unsur politiknya. Jangan-jangan ini ada faktor X-nya, faktor U, faktor E, ya silakan. Tapi saya yakin bahwa Polri menyidik dan membuktikan apa yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan ijazah itu palsu, itu berdasarkan hukum murni gitu. Nah, demikian juga penyidik di dalam menyidik perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga murni hukum, tidak memihak, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa penyidik berhati-hati terhadap hal ini, jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan, keramaian, di mana kita pada saat ini justru harus dalam keadaan tenang untuk membangun perekonomian bangsa kita. Oke, baik. Pak Susno, terakhir dari saya, ini kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, bagaimana kemudian nantinya akhir dari perkara ini begitu kan? Ini kan juga ada yang dilaporkan Pak Jokowi atas ITE dan pencemaran nama baik. Di satu sisi Pak Jokowi dilaporkan soal dokumen palsu atau ijazah palsu ini, Bapak. Ya, kalau ijazah palsunya ini misalnya UGM sudah ngakui bahwa itu tidak palsu, itu asli, ya mau apa lagi? Karena yang mengeluarkan kan UGM. Tinggal polisi memperkuat dengan keterangan-keterangan lain, saksi dosen, saksi teman sekolah, kemudian mencocokkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama pada tahun yang sama. Kemudian setelah itu untuk memuatkan lagi proses penerimaannya, apa betul dia kuliah di sana, ya ditanyakan, dicek daftar buku induk dan sebagainya. Kalau itu sudah semua benar, masih ada yang melimpahkan, wah ini nggak benar. Nah itu itu udah lain lagi. Tapi saya katakan dari awal saya tidak memihak. Ya, kita tidak tahu apa yang sudah didapat oleh penyidik Polri. Apakah UGM tidak mengakui ijazah itu? Apakah UGM tidak mengakui bahwa seorang laki-laki yang bernama Joko Widodo tidak pernah kuliah di situ? Apakah dosen yang ada di Fakultas Kehutanan pada kisaran tahun tersebut menyatakan tidak pernah mengajar mahasiswa yang bernama Jokowi? Apakah di antara teman-teman kuliah tahun masuknya Jokowi sampai tahun 85 menyatakan tidak punya teman kuliah yang namanya Joko Widodo? Kita tidak tahu itu. Tapi kalau itu ternyata mendukung semua, ya berarti mau apa lagi? Kan aneh. UGM mengatakan itu asli, teman sekolahnya mengatakan iya, dosennya mengatakan iya, dan sebagainya. Setelah dilihat skripsinya benar, semuanya, ya mau apa lagi? Oh, harus laborat luar negeri. Itu namanya, apa kalau saya katakan, itu kalau penyidikannya diperpanjang, kita kan tidak ingin menyidik kayak polisi India gitu, dibuat panjang filmnya supaya panjang, harus ada nari di bawah pohon berputar-putar gitu. Kemudian lebih seru lagi perdebatan di apa namanya di medsos, saya baca kadang-kadang ketawa gitu ya. Siapa yang berbicara menurut ketentuan hukum tapi tidak sesuai dengan keinginannya ya, langsung dikatakan wah ini ternaknya si A. Kalau berbicara menurut pihak sini, wah ini buzzernya si B. Akhirnya apa?
sesama rakyat kita berdebat gitu. Kalau yang tidak sepaham, ini buzzernya ini ternaknya ini. Tidak lagi berdasarkan akal sehat. Padahal kasus ini kan sangat mudah. Uang palsu saja yang buatan Amerika, dolar atau euro buatan Eropa itu bisa dibuktikan gitu kan dari proses pembuatannya, dari keaslian bentuk dan sebagainya. Apalagi cuman ijazah, UGM-nya masih ada, dosennya ada. Saya yakin buku tebal yang buku daftar mahasiswa itu ya sejak tahun berapa masih ada juga. Tidak mungkin diselipkan nama seseorang di situ. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan dan tidak memihak bahwa ini asli, apakah ini palsu. Tergantung hasil penyidikan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita tunggu, kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu harus dihentikan. Kalau itu berarti laporan tentang pencemaran nama baik dan tindak pidana IT di Polda Metro harus jalan. Demikian sebaliknya, kalau ternyata ijazah itu palsu, maka laporan yang di Barizkrim harus jalan, ijazah palsu ya. Maka laporan tentang pencemaran nama baik dan IT di Polda Metro harus dihentikan. Kan gitu. Oke, Gampang sih baik. sebenarnya. Betul, itu nanti akan masuk ranah kepolisian ya Pak Susno ya, dan kita sama-sama melihat nanti dan juga mendampingi bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan